Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bani Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahu maulana al-azim. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa fi riwayatin syafi'an li ahli. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ummahat wal akhwat al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bagian kita siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tabarruk, kita mohon berkah dengan wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salah jasadi wal ruh ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Mahat, al-hadirat, pertama saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya dan juga saya ucapkan permohonan maaf karena kemarin hari saya tidak berkesempatan untuk mengisi kelas. Maka dari itu saya sampaikan kepada admin kemarin, Ibu Nurul ya. Saya sampaikan bahwasanya saya tidak bisa mengisi di hari Senin siang karena saya berhalangan hadir. Kira-kira mau dibadalkan atau dipindah hari. Ternyata keputusannya adalah dipindah hari. Yang harusnya kemarin siang, Senin siang seperti biasa. Dipindah ke Selasa pagi menjelang siang hari ini, yaitu jam 10 ya. Lagi-lagi ini hanya sifatnya sementara ya Bu. Mana Mbah Uti? Ada Mbah Uti? Kadang yang sering kali nanya, oh ini kelasnya diganti ya. Ada iya, Mbak Uti juga kemarin nanya sama saya ya. Iya diganti sementara ya Mbak ya. Karena kemarin berhalangan. Sebenarnya kalaupun nanti ada yang membedalkan, misalnya Senin siang saya nggak bisa, saya persilakan. Nanti saya bilang ke admin nanti sampaikan ke pusat, kira-kira siapa yang membedalkan, itu saya persilakan. Tapi kemarin sama Mbak Sarah lama sih, nggak dijawab-jawab jadi. Ya, keputusannya jadi ketinggalan udah ambil jam 2. Iya, tanya sama Uti ya. Sama Ustadznya. Ke saya juga, tapi saya voice note ya. Saya voice note bahwasanya hari ini hari ini diganti hari Selasa, saya bilang gitu kemarin. Iya. Oke, itu aja informasinya. Kita insya Allah segera masuk pada pembahasan. Al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan lagi, silakan dipersiapkan materinya. Maksudnya ada kan di situ yang saya minta untuk di print out biar enggak menghandalkan daripada layar, meskipun di layar nanti saya tampilkan ya. Kira-kira udah pada print out belum nih ya Tasrif Fakhari? Belum Pak Ustadz. Belum ya, belum di print out. Oke, nggak apa-apa ya, tapi yang penting kita memperhatikan juga daripada materi. Saya minta sih nanti ke depannya segera di print out ya. Karena itu bukan buat saya, buat latihan juga buat ya Ustaz. Iya. Sebendel nih Pak Ustaz. Satu bendel dari pertama. Masya Allah. Oh, hebat. Jadi begini ya, ada 28 materi itu saya belum sempurnakan karena memang masih bentuknya satu file.
nanti saya bikin satu file, dari 28 itu saya bikin satu file, ya, saya rapihkan, dan saya tambahkan yang kurang, dan saya lebih simpelkan lagi. Nah, itu nanti di print ya. Tapi itu, Nah, itu yang di sementara print nanti yang lengkap. ya, maksudnya untuk materi. Tapi untuk yang latihan itu kan beda lagi tuh. Yang untuk latihan saya sudah kirim bentuk PDF. Ada judulnya itu apa? Huruf hijaiyah plus tasrif makhrijul huruf. Itu tuh buat sehari-hari. Misalnya apa namanya? Iseng-iseng habis baca buku akuntan misalnya karena pusing, ya udah ganti tasrif makhrij gitu kan. Habis buka buku apa gitu yang sekiranya pusing, nah nanti diseling lagi pakai tasrif makhrij. Babi bu bab dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke. Jadi untuk materi insya Allah setelah selesai review ini saya rapihkan lagi. Oke, kita lanjut aja ya. Sekarang sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan Demi terlebih dahulu. Kita mulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ummahat wal akhwat hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita masuk kepada review makhraj, berawal daripada makhraj huruf fa. Pelafalan makhraj huruf fa. Ya, kemarin kan kita sampai huruf ghain ya, berarti kan huruf fa. Huruf fa itu kan termasuk daripada makhraj asy-syafatan. Asy-syafatan itu kedua bibir. Kita perhatikan dulu nih ya, biar lebih apa namanya. Jadi kita jangan langsung terfokus pada satu, tapi kita dari global dulu. Nah, pada syafatan kedua bibir terdapat dua makhraj. Ya, ada dua komponen ya. Dua makhraj untuk 4 huruf hijaiyah. Dalam hal ini ada makhraj yang melibatkan salah satu dari kedua bibir, atas bawah nih ya. Dan ada yang melibatkan kedua bibir saat mengucapkan huruf-hurufnya. Pembagiannya seperti ini. Jadi kita jangan mengeneralisir. Contoh, huruf fa itu kan makhraj huruf fa itu kan ada pada kedua bibir. Nanti itu buat dalih. Dalihnya apa? Misalnya wa min syarrin naffasati fil uqad. Salah. Ya, itu bukan dalilnya. Jadi disinilah keterangannya bahwasanya makhraj pada asy-syafatan itu mempunyai dua bagian. Bagian yang pertama yaitu makhraj yang melibatkan hanya satu daripada kedua bibir, ya. Yang kedua, ini terlebih dahulu ya. Yang sedang ada kelas, silakan di mute terlebih dahulu. Nah, yang kedua melibatkan dua-duanya. Ini dia gambarannya makhraj bibir. Yang pertama nih, perut bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Nah, yang melibatkan salah satu berarti huruf fa saja ya. Huruf fa itu yang dilibatkan dari kedua bibir adalah bibir bagian bawah. Yang menepati perut ujung gigi seri atas.
perut bibir bawah itu yang ini, ya, yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Jadinya, Pak, ingat, bukan dua bibir, bukan Pak, bukan Pak, apalagi Pak, bukan Pak, tapi Pak. Ujung gigi seri atas menepati perut bibir bagian bawah. Itu ya. Jadi, ummahat sekalian, jangan ada lagi yang berdalil, saya kan mengetahui bahwasanya huruf Fa itu makhrajnya pada kedua bibir. Akhirnya berdalih daripada penyebutannya Pak. Papi sultanin azim. Ya. Wa min syarrin naffasat. Nah, itu bukan makhraj huruf Fa. Yang betul adalah ujung gigi seri atas yang menepati bibir perut bibir bagian bawah. Oke, paham ya? Lanjut. Ini dia. Huruf bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar huruf Fa. Wa min batni syafah fal fa ma'atrofi tanaya al-musyrifah. Dan huruf Fa keluar dari perut bibir bertepatan pada perut bibir yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini dia makhrajnya ada pada bibir bawah bagian dalam yang tidak tampak, ya, bertemu ujung gigi seri atas dan disertai dengan aliran nafas yang kita sebut dengan sifatul hams. Ada 5 sifat pada huruf Fa. Hams, syiddah, istifal, infitah, idlal. Fa, fi, fu, bas. Fa, fi, fu, bas. Ya. Jadi, Fa juga kan tadi apa sifatnya istifal. Jadi, jangan membulatkan bibir juga. Fa, fi, fu, bas. Kesalahannya, mengucapkan Fa menjadi huruf P. Tadi kita udah singgung. Nah, ini kesalahan fatal karena nggak ada huruf P di huruf Arab ya. Bukan agopa. Dan ya. Terus mengucapkannya menjadi huruf Z. Seperti halnya kita ada di bahasa Turki juga ya. Kayak gini nih, V kayak huruf W ya. Di bahasa Inggris pun huruf V kayak gini. Saya kira nggak ada aliran nafas kan ya Bu ya. Tapi mendekati huruf W juga sama kan Bu? Ayo yang jaga bahasa Inggris. Benar nggak? Mengucap bahasa Inggris, huruf V kayak gini nih. Nggak ada aliran nafas kan? Mirip W juga, benar nggak? D. Ya, Ustaz. Ya, itu dia. Nah, apalagi bahasa Arab ya. Bukan, mohon maaf. Maksudnya, apalagi kalau memang kita menepati di bahasa Arab itu kan tidak sama dengan bahasa yang lainnya, yang memang kalau bahasa Arab itu harus tepat. Harus tepat daripada makhraj beserta sifat-sifat. Kalau enggak, beda huruf. Beda huruf, pasti beda kata. Beda kata, pasti beda kalimat. Beda kalimat, pasti beda ayat. Nauzubillah, kita merubah ayat. Nauzubillah. Nah, yang ketiga, berlebihan dalam memposisikan ujung gigi seri atas di bagian dalam dari bibir bawah. Pak, sama. Jadinya nantinya huruf P juga. Oke, sekarang kita perhatikan tasrif makhorijnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa, fi, fu, bas, fu, fan, fani, fasna, minal musni, ma, fi, fa, fani, fa. Semua ikhfa itu sudah mempersiapkan kepada huruf selanjutnya, ya, sudah mempersiapkan kepada huruf selanjutnya, baik hurufnya yang istifal maupun yang isti'alah. Saya ulangi,
ففيفوا بثوفا فنففنا من المثن مفيفا فنفا. Jadi bukan mafifa fanifa, tapi mafifa fanifa. Sudah mempersiapkan. Oke, itu adalah tasrif makhraj huruf ba. Selanjutnya huruf qaf. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak keluar dari huruf qaf. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Huruf qaf pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Makhrajnya ada pangkal lidah dan langit mulut bagian belakang. Ya, jadi makhraj huruf qaf ini lebih dekat kepada makhrajnya halaq. Lebih dekat pada makhraj halaq huruf ghain dan juga kha, ya. Maka sebagian daripada kita, di antara kita banyak yang menurut saya, mohon maaf, keliru ketika melafalkan huruf qaf. Huruf qaf itu bukan berarti dalam. Ummahat sering nggak mendengar misalnya ihdinas siratal mustaqim, dalam banget. Nah, itu jangan sampai keliru ya. Kelirunya kenapa? Karena makhraj huruf qaf itu bukan ada pada halaq, bukan pada tenggorokan. Yang pada tenggorokan hanya huruf-huruf izhar. Aha, magha, dan ha juga ha. Itu aja. Jadi jangan sampai melafalkan huruf qaf tapi justru dia halaq. Bahkan misalnya di tengah tenggorokan, mustaqim. Bukan. Tapi pada pangkal lidah. Ya, pada ujung lidah. Bukan ujung lidah, tapi pangkal lidah. Bukan pangkal tenggorokan. Ya, ini harus diperhatikan. Harus kita latih bagaimana melafalkan huruf qaf. Jangan keliru. Huruf qaf adalah makhrajnya pada pangkal lidah, bukan pada tenggorokan. Oke? Mempunyai 6 sifatnya. Salah satu yang lebih ini adalah qalqalah. Ya, qaf, qatiqu baqa, qatiqu baqa. Jangan membulatkan bibir, bukan o, tapi qa. Qatiqu, qatiqu, qatiqu baqa. Kesalahan. Diucapkan secara berlebihan sehingga keluar tidak sesuai dari makhraj yang seharusnya. Seperti tadi ya. Harusnya pada pangkal lidah, ini malah ada pada tenggorokan. Beda makhraj. Oke? Meskipun mungkin terdengarnya mirip, bahkan kita seringkali terkecoh kali Bu ya, ketika kita ngedengar orang baca Quran, pas huruf qaf itu ke dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Mantap banget huruf qafnya. Fasih banget, padahal belum tentu. Bisa jadi itu malah keluarnya daripada daripada tenggorokan. Bukan tempatnya. Hanya qaf itu berada atau makhrajnya pada pangkal tenggorokan, ya. Terus membulatkan bibir tadi harusnya qa, dibacanya qa. Qatiqu, qatiqu. Terus mengucapkan qalqalah pada huruf ini dengan tambahan huruf hamzah. Ya. Misalnya apa ya? Sebenarnya bukan huruf qaf doang ya. Semua huruf qalqalah jangan seakan-akan tertambah huruf hamzah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Jangan kayak ada mematok gitu ya. Apa istilahnya? Lam yalid wa lam yulad. Jangan kayak gitu. Tapi
lam yalid wa lam yulad. Mengalir aja ya. Huruf Kayak qaf juga berhenti. sama. Iya, kayak berhenti gitu. Aqsamtum, bukan aqsamtum. La yanaluhumullahu birahmah. Jadi bukan aqsamtum, tapi aqsamtum. Makanya saya sering katakan huruf qaf, huruf qa, dan huruf qaf dan qa ketika qalqalah itu mirip seperti fathahnya, ya. Jadi jangan ada hamzah yang sukun. Aqsamtum, tapi aqsamtum alladzi at'amahum, ya, bukan alladzi at'amahum. Oke, itu mesti diperhatikan. Oke, sekarang tasrif makhraj huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahannya harus diperhatikan juga Bu ya tadi ya. Jangan terlalu dalam sehingga masuk ke tenggorokan. Yang kedua, jangan bulatkan bibir, dan jangan qalqalahnya itu seakan ada huruf. Qatiqu baqa fuqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Bukan qaniqa, tapi qaniqa. Pangkal lidahnya naik, itu otomatis suara tebal. Seakan-akan kita membulatkan bibir. Ko, nggak mesti ko, ko, qati, baqi, al-baqi. Apa lagi? Mangqaqa, ummi, inna, ubawwakan ayyam, samangqaq, sama sam, bukan, apa namanya? Ditambah sama sambal, samangqaqa, samangka, gitu ya. Ummi, inna, ubawwakan ayyam, ditambah sama sambal, samangqaqa, samangka. Nah, itu dia huruf qaf. Lanjut huruf kaf. Makhraj huruf kaf, makhrajul kaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras sekaligus. Sedikit di bawah makhraj huruf qaf, keluar huruf kaf. Tsummal kafu asfal. Jadi lebih ke depan lagi adalah huruf kaf. Ya, di sini. Kalau huruf qaf agak ke dalam tadi, nah, ya. O, ki, ak, ka, ki, ku, tak. Makhrajnya ada pada pangkal lidah lebih ke depan dibanding huruf qaf yang menempati langit-langit dengan tanpa ada yang terangkat dari bagian lidah dan mempunyai sifat hams. Ya, ada 5 sifatnya: hamas, syiddah, istifal, inqita, dan ismat. Kaki, kubak, ada nafas yang mengalir. Bak. Jadi bukan pada sukun doang. Memang yang lebih terdengar hanya pada sukun. Tapi pada hakikatnya semua kaf ketika berharokat pun ada nafas yang mengalir. Mungkin ummahat kalau lagi pengajian ya, lagi pengajian di majelis ibu-ibu misalnya, nah, kan biasanya pakai mikrofon tuh, itu biasanya terdengar banget huruf yang hamas itu. Kaki, kubak, ada nafas yang mengalir. Nah, terus kesalahannya mengucapkan huruf kaf dengan aliran nafas secara berlebihan. Bukan kaki, kubak, berlebihan. Ak, hanya sedikit saja. Ak, kaki, kubak. Terus huruf kaf yang sukun terbaca qalqalah. Jangan ada qalqalah. Ingat, ya. Aklallamma, bukan aklallamma, tapi aklallamma. Wa tuhibbul mala hubban. Terus yang ketiga, mengucapkan huruf kaf tanpa hamas.
kayak kita ngomong bahasa Indonesia ya. Kalimantan. Kali yang keingatan terus kali ya. Kalimantan. Kalimalang. Kalideres. Nggak mesti ada nafas yang mengalir kan. Misalnya, mau kemana? Bahkan bilangnya, mau kemana? Saya mau ke Kalideres. Saya mau ke Kalimalang. Enggak kan? Kakiku. Bukan. Tapi kakiku. Ada nafas yang tasrif makhraj huruf. Kakiku bakku kanikakna minal mutni makikan kanika. Bentuknya ketika ikhfa dua harokat ditahan itu istifham. Jangan makikan kanika istifham. Tersenyum tipis. Makikan kanika. Oke, lanjut. Terakhir huruf lam. Makhrajul lam ada pada ujung tepi lidah hingga akhir ujungnya bertemu dengan langit-langit. Ya, nggak jauh beda lah. Kayak kita ngucapin L di bahasa Indonesia. Hanya tempatnya ya. Ujung sisi lidah hingga ke akhir ujungnya menempati gusi di atas di hadapan la li lu bal. Jadi bukan di langit-langit tengah, tapi langit-langit atas. Langit-langit atas yang mendekati lidah. Di sini nih. Ini bentuk gigi atas ya, Bu ya. Ini bentuk langit-langitnya. Jadi nempelnya itu di bagian sini. Perhatikan, bukan di sini. Ingat. Makanya pas kita lagi baca suratul Fatihah, alhamdulillah. Di sini nempelnya ya. Di sini nih. Di bagian tengah. Mau di tengah, mau di kiri, mau di kanan. Yang penting masih koridor sini. Bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah terdengar terkesannya lebay. Alhamdulillah. Terkesan lebay kedengarannya ya. Tapi kalau tepat pada makhrajnya, maka kedengarannya gagah juga ya. Alhamdulillah. Ingat ya. Di sini bagiannya. Ada gambarnya nih. Bukan di sini, bukan di tengah. Kalau di tengah tadi alhamdulillah, bismillah tuh. Kalau di tengah tuh. Tapi kalau di sini kedengarannya bagus. Kedengarannya enak. Bismillah. Silakan dicoba. Bismillah. Jangan bismillah. Kayak enak-enak kedengarannya ya. Bismillah. Padahal bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Lanjut. Ladilubal. Bukan lalilubal. Itu kalau di tengah. Kalau di depan, langit-langit yang depan, ladilubal. Gitu. Agak lebih tebal kedengarannya. Kesalahannya menahan lama ketika melafalkan huruf lam bertasydid. Alla ta'budu. Bukan alla ta'budu. Jangan. Langsung aja. Allah. Bismillah. Bukan bismillah. Nih yang para qori ini. Ibu ada yang qori kan ya? Ada yang qori'ah? Ya. Jadi mentang-mentang habis ikut kelas sadar makhraj 3 tapi tanpa mereview dulu. Ingatnya mim sama nun kalau bertasydid ditahan dulu 2 harokat. Bismillah. Wah, fasih banget nih lamnya lama. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Mungkin kedengarannya enak ya. Tapi justru kurang tepat karena di lamnya jangan ditahan lama, kecuali semua huruf hijaiyah ketika bertasydid jangan kita tahan lama ya. Ketika bertasydid ya, kecuali mim dan nun.
Lanjut. Yang ketiga, mengucapkan huruf lam sukun dengan qalqalah. Alhamdulillah. Ini dia. Jangan ale. Kalau bahasa saya, ale itu jelek, Bu. Ale. Atau bahasa lainnya joreh. Ya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Cara pengucapan huruf. Nah, ini dia. Jadi huruf lam ini seperti halnya huruf ro. Ada hukum tasqim, ada hukum tarqiq. Dan tidak ada hukum jawazul wajhain ya kalau huruf lam ya. Kalau huruf ro ada. Nah, kapan huruf lam dibaca tebal? Kapan huruf lam dibaca tipis? Ini dia. Dengan mengangkat pangkal lidah sehingga ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah, Allah, bukan Allah, bukan Allah, pangkal lidahnya naik. Terus bagian tengah lidah terdapat cekungan di tengah lidah tanpa membulatkan bibir, bukan Allah, bukan Allah. Tetap membuka mulut, membuka bibir, Allah. Ya Allah, gitu. Bukan ya Allah. Membulatkan bibir ya. Ya Allah, ampunilah kami. Bukan ya Allah, ampunilah kami. Ya. Allah, Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Bukan Allah, tapi Allah. Pangkal lidahnya naik, otomatis suara kita menjadi tafkhim. Terus cara mengucapkan lam ya tarqiq dengan tidak mengangkat pangkal lidah, berarti kebalikannya. Ya, sehingga tidak terdapat cekungan di. Nah, ini gambarnya. Ini yang tarqiq. Jadi pangkal lidah itu gimana bilang kalau ujung kan depan ya. Nah, pangkal lidah itu bagian belakang lidah. Ya. Ini nih, yang mendekati tenggorokan. Ini adalah pangkal lidah. Kalau tarqiq berarti posisi biasa. La, li, lu. La, di, lu. Ya. Tapi kalau tafkhim, Allah. Ya. Allah. Dia pangkal lidahnya yang menaik. Nah, oke. Sekarang kita lihat tasrif makhraj huruf lam. Bismillah. Ingat tuh ya, bukan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bukan rohim, tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. La dinu bal nunallanilalla minal mulni malilallalila. Bukan malilallalila. Jangan ditahan ya. Lewat aja, nempel dan lewat. Minal mulni malilallalila. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang saya ingin memberitahukan di sini ada Bu Sarah, ada Bu Sarilda. Nah, sempat disinggung ya perihal ikhfa. Kenapa? Sebelum umahat praktek saya ingin menjelaskan juga kenapa saya tulis di situ huruf ang. Itu untuk memudahkan faham, memudahkan pemahaman. Identiknya memang kita menyamarkan itu, makanya saya bilang kan bukan menjadi huruf ang, tapi menyerupai ang. Itu bisa jadi sedikit kadarnya, bisa jadi kadarnya lebih banyak daripada yang lain. Nah, memang ikhfa itu sendiri di hukum nun sukun dan tanwin, ahkamut tanwin wan nun as-sakinah itu terbagi menjadi 3. Ya. Ada namanya ikhfa aqrab, ikhfa awsat, ikhfa ab'ad. Itu bahasa kitanya. Padahal kalau kita rujuk kepada di bahasa Arabnya, ada aqrabul ikhfa, ada awsatul ikhfa, ada ab'adul ikhfa. Ikhfa aqrab cenderung mendekati izhar. Memang tidak miltah, bukan.
Karena kan saya mencontohkan juga bukan miltah, tapi miltah, mendekati ta. Semua huruf ikhfa memang mendekati huruf selanjutnya. Andada, ya. Terus huruf ta. Ada contoh huruf ta. Misalnya baldatun thayyibah, baldatun, udah siap-siap tuh koknya. Memang terkesannya secara tidak disadari ya, terkesannya seperti ang kan Bu, semuanya bahkan ya, terkesan seperti ang. Makanya saya untuk memudahkan paham menggunakan kalimatnya adalah di sini hijaiyah dan tasrif. Nanti sebentar. Nah, idhar nunnya dibaca jelas, idgham bi gunnah masukkan nun ke huruf selanjutnya dengan ditahan, idgham bi gunnah masukkan nun tanpa ditahan, dan juga iqlab membalikkan atau mengganti nun dengan mim. Ikhfa nunnya dibaca samar, menyerupai ang, menyerupai, bukan mengganti dengan ang, ya. Itu dia. Oke, balik lagi. Ustaz nggak ada layar. Oh, oke. Bentar. Ada di saya, Bu. Ada? Ada. Sudah Nah, ada. ini ya. Ya. Nggak ada, Us. Jadi Nggak ada. ini udah ada kan? Udah. Iya, ini. Enggak ada. Belum. Idhar. Saya juga enggak ada. Iya. Nah, sudah. Coba digeser. Kan? Ya, Share. ini dia. Sinyal kali ya. Idhar Sinyal. nunnya dibaca jelas, jadi ambil guna masa ini dia. Yang terakhir ikhfa nunnya dibaca samar, menyerupai ang, bukan mengganti dengan ang, gitu ya. Memang secara tidak langsung kita pun membaca ikhfa itu sekalipun yang aqrab, yang ausat itu terdengarnya terkesan seperti ang. Itu maka saya tulis di sini menyerupai ang. Gitu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Sekarang tugasnya ummahat untuk melafalkan, untuk mempraktekkan daripada huruf-huruf yang tadi saya jelaskan. Ba, qaf, kaf, dan juga lam. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Ibu Upik Marta izin minta pertama, Pak Ustadz. Oh, silakan Bu Upik. Ya, Mbak Nurul. Makasih, Mbak Nurul. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi fu baf fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Maaf Ibu, bukan mafifam ya, jangan jadi mim. Mafifam. Ya. Bisa diulang? Ulang ya Pak Ustadz ya, Ya, ulang silakan. Fa fi fu baf fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Langsung bersiap-siap ke huruf fa-nya Bu. Perhatikan. Fa fi fu baf fu fa fu fa. Nah, jadi bukan fu fang, itu jadi ang. Kan saya bilang menyerupai. Jadi memang sudah siap-siap dan menyamarkan bunyi dengan fu fa ya. Fu fa fani fafna minal mufni ma fi gitu. Silakan diulang Bu Upik. Fa fi fu baf fu fam fu fang gitu ya Pak Ustadz ya. Fu fang Sudah siap-siap.
Fufan. Fufang, fanifaf gitu, Pak Ustadz. Oke, lanjut. Fafifu, baf, Oke. fufang, fanifafna, minal mufnima fi. Gimana Pak Ustadz?